Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnur Mailano dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi dengan MPM 4181919190 kelas karyawan atau reguler C. Di sini saya akan menjelaskan multi peran guru pendidikan jasmani dengan mata pelajaran profesi pendidikan. Hakikat peran guru pada dasarnya adalah peran guru bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Guru merupakan sebuah profesi yang membutuhkan suatu keahlian khusus untuk mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didik atau murid di suatu lembaga pendidikan, misalnya sekolah. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Hakikat pelatih. Pelatih adalah seorang profesional yang bertugas membantu, membimbing, membina, dan mengarahkan atlet berbakat untuk merealisasikan prestasi maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kepelatihan olahraga di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan ditopang oleh sejumlah guru sebagai sumber daya manusia yang menangani peserta didik menuju kedewasaannya. Pendidikan di sekolah sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar kemampuan, keterampilan, dan moral untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan dilaksanakan guru melalui proses pembelajaran sebagai mata ajar yang dianggap relevan dan telah diatur di dalam kurikulum sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah. Penerapan kepelatihan olahraga. Olahraga merupakan penampakan aktivitas fisik atau jasmani yang melibatkan proses internal diri sebagai individu manusia. Dimaksudkan dengan internal diri di sini adalah keterlibatan rohani sebagai suatu kesatuan dari manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Olahraga merupakan aktivitas dalam upaya membentuk dan mengembangkan raga atau jasmani rohani. Mempotensi diri. Olahraga dalam mengoptimalkan potensi jasmani, yaitu menyangkut pertumbuhan dan perkembangan kemampuan jasmani sesuai dengan fungsi alamiahnya, yakni ditinjau dari aspek jasmani itu sendiri, baik struktur tubuh dan geraknya, maupun fungsi organnya. Tubuh dan kembang harus seimbang dan selaras untuk mendapatkan jasmani yang baik. Pembinaan prestasi olahraga di sekolah. Guru pendidik jasmani akan lebih mengetahui dan memahami sehubungan dengan calon atletnya yang juga adalah siswa calon atlet yang mengikuti ekstrakurikuler datang dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki calon atlet dan untuk mencapai efektivitas latihan dapat dipedomani bahwa calon atlet dapat disiapkan menjadi kelompok tahap pemula, menengah, dan lanjutan. Lanjut, pada tingkat pemula biasanya calon atlet berusaha keras untuk memahami teknik yang diperkenalkannya, diterapkan dan diperagakan. Ia akan berusaha berkonsentrasi untuk mengembangkan imajinasi dan perasaan gerak yang terpadu. Calon atlet tingkat menengah telah memiliki kemampuan keterampilan tetapi belum begitu baik. Sangat diperlukan frekuensi pengulangan yang lebih, kegiatan latihan yang dominan oleh pencapaian dan pelaksanaan strategi latihan yang efektif. Calon atlet lanjut adalah disiplin diri dan latihan penuh tingkat penampilan lebih otomatis cepat dan mulus. Perhatian pembinaan mulai dapat diarahkan kepada strategi dan masa pengembangan calon atlet dari usia dini.
Pembinaan usia dini menuju penampilan yang terbaik pada saat mendatang dari satu sisi dianggap sebagai usaha memberikan latihan khusus cabang olahraga kepada anak sesegera. Pemberian latihan khusus kecabangan olahraga kepada anak dengan harapan anak akan memiliki keterampilan dan penampilan yang lebih baik. Sebagai pembina usia dini masih mengarah pada penguasaan teknik kecabangan, teknik dan psikologis masih dapat ditolerir. Tetapi pembinaan yang berhubungan dengan kemampuan maksimal fisik perlu dipertimbangkan. Setiap cabang olahraga memiliki tuntutan kemampuan fisik yang berbeda. Jenjang pendidikan SLTP, sedangkan usia terhadap pemilihan khusus terentang pada usia anak sekolah SLTP, sekolah lanjut tingkat pertama, dan sedikit SLTA. Penampilan terbaik yang dapat diperlihatkan umumnya berada pada remaja, sedikit pada usia mahasiswa, dan terbanyak pada usia SLTA. Sekolah merupakan tempat diselenggaranya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata ajar di sekolah, di samping sebagai alat pendidikan, dapat menghasilkan atlet berpotensi dalam menunjang prestasi olahraga nasional. Kepelatihan olahraga sebagai tenaga profesional, di samping tenaga pendidik, pelaku program kurikuler maupun penyelenggarakan program ekstrakurikuler sebagai pelatih dan pembina olahraga. Ya, sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.